Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Vidya Ridianti dengan NIM 022 dari kelas 4A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengaku mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD, yakni Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD, dan kepada teman-temanku sekalian. Di sini aku akan membahas 12 materi yang sudah aku pelajari pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Materi yang pertama yaitu deskripsi kata benda. Deskripsi kata benda adalah penjelasan atau penggambaran yang memberikan informasi mengenai suatu kata benda. Nah, kata benda adalah kata yang merujuk pada orang, tempat, benda, atau konsep. Bagaimana sih karakteristik kata benda itu? Nah, karakteristik kata benda yang pertama itu merujuk pada nama sesuatu. Maksudnya, kata benda dapat mengacu pada nama orang, tempat, benda, hewan, tumbuhan, atau konsep. Yang kedua, kata benda dapat diterangkan. Maksudnya, kata benda ini dapat diterangkan dengan kata sifat, kata depan, atau frasa. Yang ketiga, kata benda dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap kalimat. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang pertama, kata benda konkret. Nah, kata benda konkret ini merujuk pada objek yang dapat diamati, diraba, didengar, dicium, atau diukur secara langsung. Seperti contoh, meja, buku, rumah, mobil. Nah, benda-benda ini merupakan benda fisik nyata yang dapat dilihat oleh panca indera. Nah, yang kedua ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini menggambarkan ide, konsep, emosi, atau karakteristik yang tidak dapat diamati atau diukur. Seperti contoh, cinta, kebahagiaan, keadilan, keberanian, dan sebagainya. Karena bersifat non-fisik, panca indera tidak dapat melihat objek-objek ini. Materi yang kedua yaitu identifikasi diri. Identifikasi diri itu merupakan proses pengenalan dan pemahaman terhadap diri sendiri, baik secara fisik, seperti warna kulit, bentuk tubuh, atau wajah, lalu secara emosional seperti bahagia, sedih, marah, atau cemas, maupun secara psikologis. Selanjutnya ada menuliskan nama diri. Nama diri itu merupakan tindakan mencantumkan atau menyebutkan nama seseorang dalam bentuk tulisan atau lisan. Nama diri ini adalah identitas individu yang membedakan satu orang dari yang lain. Nah, contoh menuliskan nama diri, pengenalan diri di kelas. Nama saya Vidya Ridianti, saya berasal dari Depok. Selanjutnya menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatannya. Nah, itu merupakan proses mencantumkan nama anggota keluarga beserta gelar yang menunjukkan hubungan kekerabatan di antara mereka. Nah, gelar kekerabatan ini dapat mencakup ayah, ibu, anak, saudara, kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Materi yang ketiga, kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang berisi ungkapan atau kata-kata yang digunakan untuk menyapa atau memanggil seseorang dengan sopan dan menghormati. Ciri-ciri kalimat sapaan yang pertama menggunakan kata sapaan yang tepat, seperti selamat pagi, hai, halo, assalamualaikum. Nah, digunakan sesuai dengan waktu. Kedua, menggunakan nama atau gelar, seperti selamat pagi Bu Rina. Lalu ketiga, disesuaikan dengan waktu dan situasi, seperti pagi, siang, sore, malam, dan situasi formal atau informal. Yang terakhir, kalimat sapaan biasanya singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Materi yang keempat, dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog ini memiliki peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Contoh dialog, hai sahabatku, hai juga sahabatku, yuk kita main, ayo.
Prolog adalah bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Nah, prolog ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan setting cerita, karakter, dan konflik utama. Prolog dapat disampaikan oleh narator atau salah satu karakter dalam cerita. Contoh prolog. Pada suatu hari di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Rini. Ini adalah seorang anak yang ceria dan pemberani. Dia tinggal bersama neneknya karena orang tuanya telah meninggal. Selanjutnya, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dalam sebuah karya sastra. Nah, epilog ini biasanya digunakan untuk menceritakan apa yang terjadi setelah peristiwa utama dalam cerita. Epilog juga dapat memberikan refleksi atau pesan moral dalam cerita. Contoh epilog. Beberapa tahun kemudian, Rini tumbuh menjadi wanita yang sukses. Dia telah mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Dia juga telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Rini hidup bahagia bersama keluarganya. Materi yang kelima, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Apa itu membaca? Membaca adalah proses menguraikan dan memahami teks tertulis atau simbol-simbol yang ada dalam suatu materi. Nah, melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang berbagai hal. Jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca ekstensif, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber bacaan. Contohnya membaca koran, majalah, atau artikel online. Yang kedua, membaca intensif, dilakukan untuk memahami teks secara mendalam dan krisis. Contohnya membaca buku teks, jurnal ilmiah, atau karya sastra. Yang ketiga, membaca skimming, yang dilakukan untuk mendapatkan ide utama atau informasi penting dari teks dengan cepat. Contohnya membaca judul bab, subjudul, atau ringkasan. Definisi membaca petunjuk. Membaca petunjuk adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami cara penggunaan atau pengoperasian suatu benda atau alat. Petunjuk biasanya berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya seperti buku panduan penggunaan peralatan elektronik, lalu petunjuk perakitan furniture, dan petunjuk resep masakan. Materi yang keenam, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Tata cara membaca puisi, yang pertama pahami isi puisi, lalu perhatikan tanda baca, perhatikan intonasi dan emosi, lalu baca dengan pelan dan jelas, dan gunakan variasi suara, serta latihan. Sedangkan tata cara membaca teks, yang pertama, membaca teks biasanya membutuhkan kejelasan dan kecepatan yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Pembacaan teks juga cenderung memiliki intonasi yang lebih netral dan formal dibandingkan dengan puisi. Nah, teks juga cenderung memiliki struktur yang lebih formal dan logis. Pembacaan teks juga harus mengikuti alur logis dari informasi yang disampaikan sehingga mudah dipahami. Materi yang ketujuh, menulis tegak bersambung. Apa itu menulis huruf tegak bersambung? Menulis huruf tegak bersambung adalah kegiatan menulis yang dilakukan untuk merangkai huruf demi huruf tanpa mengangkat alat tulis, sehingga menghasilkan kata atau kalimat yang saling bersambung. Di sini ada pengenalan buku garis 3 atau tipis tebal. Nah, buku garis 3 atau tipis tebal adalah buku yang memiliki 3 garis bantu horizontal dengan jarak antara garis yang berbeda. Nah, garis teratas tipis, garis tengah tebal, dan garis terbawah tipis. Berikut ada contoh penulisan huruf sambung dalam buku garis 3 atau tipis tebal. Materi yang ke-8, ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu teks yang memuat ide-ide pokok dan poin-poin penting. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun ringkasan? Nah, yang pertama, baca dengan seksama teks yang akan diringkas untuk memahami inti dari isi teks. Yang kedua, identifikasi pokok-pokok bahasan utama dalam teks tersebut. Yang ketiga, buatlah catatan mengenai poin-poin penting.
Yang keempat, pilihlah informasi yang relevan dan penting untuk disertakan dalam ringkasan. Yang kelima, susunlah ringkasan dengan kalimat-kalimat yang singkat namun jelas. Yang keenam, pastikan ringkasanmu mencakup inti dari teks asli tanpa menambahkan informasi baru. Yang terakhir, lakukan revisi ringkasan untuk memastikan kesederhanaan, kejelasan, dan kesesuaian dengan tujuan ringkasan tersebut. Materi yang kesembilan, parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah kegiatan mengungkapkan kembali ide atau informasi dari suatu teks dengan menggunakan kata-kata yang berbeda namun tetap menjaga makna asli dari teks tersebut. Nah, langkah-langkah membuat parafrase: yang pertama, baca teks asli dengan seksama untuk memahami inti dari isi teks. Yang kedua, pahami makna dan pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Lalu tulis ulang teks tersebut dengan menggunakan kata-kata yang berbeda namun tetap mempertahankan makna aslinya. Contoh dari parafrase yaitu seperti teks aslinya, pendidikan merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai cita-cita dan meraih impian. Lalu ketika sudah diparafrase menjadi belajar adalah faktor utama dalam meraih tujuan dan mewujudkan harapan. Materi yang ke-10, surat resmi dan surat pribadi. Apa itu surat resmi dan surat pribadi? Surat resmi adalah surat yang dibuat dengan format dan bahasa resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis, pemerintahan, atau institusi resmi lainnya. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk komunikasi antara individu secara personal. Nah, biasanya berisi ekspresi perasaan, informasi pribadi, atau hubungan sosial. Bagaimana karakteristik surat resmi dan surat pribadi? Nah, karakteristik surat resmi yang pertama itu menggunakan bahasa formal, lalu memiliki format baku dan biasanya ditandatangani oleh pejabat atau penanggung jawab. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk kepentingan institusi seperti sekolah, kampus, kantor, dan lain sebagainya. Lalu karakteristik surat pribadi yaitu menggunakan bahasa informal atau santai, lalu bebas dalam penulisan dan biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, atau rekan kerja. Nah, di sini ada beberapa contoh surat resmi dan surat pribadi. Contoh surat resmi yang pertama ada undangan rapat, surat lamaran pekerjaan, surat permohonan izin, surat pemberitahuan, dan surat keputusan. Sedangkan contoh surat pribadi ada surat kabar kepada keluarga, surat cerita kepada sahabat, surat cinta, surat curhat, dan surat terima kasih. Materi yang ke-11, formulir dan kwitansi. Apa itu formulir? Formulir adalah selembar kertas atau media digital yang berisikan pertanyaan atau petunjuk pengisian. Nah, untuk apa sih formulir itu? Untuk mengumpulkan informasi dari penggunanya. Nah, formulir ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti mendaftarkan diri, meminta informasi, melakukan pemesanan, dan memberikan umpan balik. Nah, selanjutnya, apa itu kwitansi? Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menyatakan telah diterimanya sejumlah uang dari pihak lain. Nah, kwitansi ini berfungsi sebagai bukti pembayaran dan dapat digunakan juga untuk berbagai keperluan seperti pencatatan keuangan, pelaporan pajak, garansi, dan bukti transaksi. Nah, di sini dapat dilihat terdapat contoh pengisian formulir pendaftaran yang berisikan nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada juga contoh pengisian kwitansi yang berisikan tanggal, nama penerima, nama pembayar, jumlah uang, uraian pembayaran, serta tanda tangan. Materi yang ke-12, naskah pidato. Nah, naskah sendiri adalah sebuah tulisan yang berisi panduan atau arahan untuk suatu kegiatan atau pertunjukan. Nah, selanjutnya, apa itu pidato? Pidato adalah sebuah penyampaian pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak dalam situasi tertentu. Pidato ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap penting atau memiliki pengetahuan tentang suatu topik
untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan kepada para pendengarnya. Apa sih tujuan berpidato itu? Yang pertama, dapat memberikan informasi, lalu menyatakan pendapat, lalu membujuk pendengar, menginspirasi pendengar, dan menghibur pendengar. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis pidato. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama kita tentukan tujuan pidato kita, apakah untuk menghibur, atau memotivasi, atau memberikan informasi. Nah, yang kedua kita kenali audiens kita yang akan mendengarkan pidato kita. Nah, yang ketiga rancang struktur pidato seperti pengantar, isi, dan penutup. Selanjutnya buat pengantar yang menarik untuk menarik perhatian pendengar ya. Nah, yang kelima, kembangkan isi pidato kita dengan argumen yang kuat dan relevan. Lalu gunakan bahasa yang sesuai juga dan mudah dipahami. Nah, lalu manfaatkan teknik retorika seperti repetisi, analogi, dan kontras. Selanjutnya buat penutup yang memberikan kesimpulan yang kuat. Nah, yang terakhir kita dapat latihan dan bila perlu kita dapat merevisi pidato secara berkala untuk perbaikan. Baik, mungkin cukup sekian review ke-12 materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.